Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baihaqi ya. Wa akhraj al-Baihaqi fi Syu'ab ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu asyamu la riya'a fi. Imam Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu puasa itu asyamu la riya'a fi. Puasa itu tidak ada riaknya. Nanti dijelaskan di berikutnya itu apa yang dimaksud puasa itu tidak ada riak padanya. Kalau Allah berfirman huwali, puasa itu untukku, ana ajzi bi, aku langsung membalasnya. Ya da ut'ama wa syarab min ajli. Dia meninggalkan makanannya, minumannya karena aku. Wal murad bi kauni la riya fi, yang dimaksud dengan tidak ada riak padanya annadzatahu allati hiyal imsak bin niyah. Bahwa zatnya puasa itu, yang mana zatnya puasa itu adalah imsak bin niyah, menahan dengan niat. La yumkinul ittila' alaiha min haitsu hiya, tidak memungkinkan untuk mengetahui atas zatnya puasa tadi min haitsu hiya, dari sisi zatnya itu. Karena zatnya puasa itu adalah apa? Niat dengan imsak. Niat dengan menahan. Dan namanya menahan diri kan enggak, siapa yang tahu dia menahan atau tidak. Niat juga siapa yang tahu dia niatnya benar atau tidak kan gitu. Jadi tidak mungkin mengetahui zatnya puasa itu. Makanya itu dimaksud biasanya puasa itu tidak ada riaknya biasanya, karena memang hanya yang tahu ya dia dengan Allah. Wa inna ma yatali ala bil ikhbarana, hanya saja diketahui atas zatnya puasa tadi dengan dia menceritakan kalau dia puasa, menceritakan tentang zatnya puasa, zat itu. Bi anna shaimun atau bi anna shaim, dengan mengatakan saya puasa, au nahwihi atau sebangsanya. Wa ina idzin, maka ketika itu farya'u inama huwa bihadzal qaul, maka riaknya puasa tadi bukan dengan puasanya tapi dengan ucapannya saya puasa. Kalau dia maksudnya pamer ya, itu pun tergantung niatnya dia mengucapkan saya puasa itu apa maksudnya. Jangan ucapannya, bukan dengan zat puasanya riaknya, dengan ucapan puasanya tadi. La bisyam, bukan dengan puasa itu sendiri. Fatwara anasyam la riyafi, maka nampaklah bahwa puasa itu tidak ada riak pada hakikatnya. Tapi ketika dia berucap, ucapannya ini kadang-kadang membuat dia riak. Wa bihi yata'ayyadu ma marra, maka dengan ini yata'ayyad, menjadi kuat apa yang telah lalu min hikmati idhafati, daripada hikmah penyandaran puasa itu kepada Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ilaihi min idhafati Ta'ala, penyandaran Allah Ta'ala puasa itu ilaihi, kepada penyandaran ya kepadanya, kepada puasa itu, atau penyandaran Allah pada puasa, atau penyandaran puasa kepada Allah. Duna ghairihi, bukan selain Allah, bukan selainnya puasa. Selainnya puasa kan tidak ada as-sholatuli, Allah tidak mengatakan sholat itu untukku. Al-hajjuli, tapi Allah mengatakan as-shaumuli, puasa itu untukku. Ibadah yang lain tidak langsung disandarkan kepada Allah. Tsumma ra'aitu ba'dal muhaqqiqin sharaha bidzalik, kemudian saya lihat sebagian ahli tahqiq melugaskan atau menjelaskan tentang hal itu. Wala yu'aridu ma dzakarahu khabarul Baihaqi, dan tidak bertentangan apa yang kami telah sebut tadi, yaitu khabar dari Imam Baihaqi, hadis dari Imam Baihaqi, man shoma yura'i faqad asyrak, siapa yang berpuasa sedangkan dia riya, berarti dia telah syirik. Siapa yang berpuasa dalam keadaan dia riya, maka dia telah syirik, yakni menyekutukan Allah. Li'annahu la yastalzim ma yakuna yura'i bi nafsi shaum, sebab itu tidak mengharuskan, la yastalzim, tidak mengharuskan bahwa dia orang itu yura'i riya dengan zatnya puasa, dengan zatnya puasa. Bal yasduq bi an yura'i bil ikhbar an shaumi, yaitu yasduq, bisa benar ya, benar hadis itu tadi yang dikatakan puasanya itu riya, yaitu dengan dia yura'i, dia riya dengan mengabarkan tentang puasanya, bukan dengan puasanya tapi dengan mengabarkan tentang puasa. Binahwi ana shaim, dengan mengucapkan seperti saya puasa. Makanya kemarin sudah kita bahas bahwa itu lebih baik kalau puasa sunnah itu dia ucapkan di hati saja untuk mengingatkan dirinya. Karena tidak mesti semua orang puasa. Kalau puasa Ramadan ya banyak puasa. Akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu mengatakan dari Abi Hurairah, meriwayatkan dari Abu Hurairah, inna rabbakum yaqul, Tuhan kalian berkata, kullu hasanatin bi asyri amsalih, setiap kebaikan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, hingga 700 kali lipat. Wasomuli, dan puasa itu untukku, wa ana ajzi bi, dan aku langsung akan membalasnya. Wasomu junnatun minan nar, puasa itu benteng dari neraka. Wa khulufu fami shaim, dan bau mulut dan berpuasa atyabun Allah dari misik, lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Wa in jahila ala hadikum jahilun, sedangkan apabila
Dan apabila berbuat jahil atas seorang dari kalian, seorang yang jahil, berbuat sesuatu yang jahil pada kita, menjahili kita, atau berbuat sesuatu yang bodoh, wa shaim, sangat di dalam keadaan puasa, falyakul ini shaim, hendaknya dia berkata, ini shaim, sungguhnya saya puasa, untuk mengingatkan orang tadi. Wa akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hasanahu, dan dihasankan hadis ini oleh Imam Tirmidzi dari seorang rajul, seorang laki-laki min Bani Sulaim, dari kabilah Bani Sulaim. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Hurairah ta'ala sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, asyamu nisfu sabri, puasa itu separuh dari kesabaran. Bi hadisin sanadu hasan, dan dalam hadis yang sanadnya hasan, as-sabru nisful iman, puasa itu kesabaran itu separuh dari iman. Fasaumu rubu'ul iman, maka puasa itu seperempat dari keimanan. Karena puasa itu separuh dari kesabaran, sedangkan kesabaran itu separuh dari iman, berarti puasa itu seperempat dari iman. Wa rajul Baihaqi fi Syu'ab, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah bersabda sallallahu, asyamu nisfu sabri, puasa itu separuh dari kesabaran, wa ala kulli syai'in zakatun, dan atas setiap sesuatu itu ada zakat, ada zakatnya. Wa zakatul jasad as-siyam, dan zakatnya badan itu puasa. Wa Ibnu Majah anhu radhiyallahu aidan, Ibnu Majah juga meriwayatkan, wa Tabrani dari beliau juga, dari Abu Hurairah juga, dan Tabrani dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum, likulli syai'in zakatul jasad as-shaum, segala sesuatu ada zakatnya, dan zakatnya badan adalah puasa. Ini pensucian badan itu adalah puasa, sebagaimana zakat itu pensucian bagi harta, maka pensucian bagi jasad adalah puasa. Akhrajah Ahmad bin Tirmidzi, Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Baihaqi dari Ummi Umarah, inna shaim radhiyallahu anha, dia Rasul bersabda, inna shaim idza akala indahu, idza ukila indahu, orang puasa itu kalau dia ada orang makan di sisinya atau dimakan makanan di sisinya, lam tazal tusalli alal malaikah, maka senantiasa malaikat mendoakan orang yang puasa tadi, hatta yafruga min ta'amih, sampai selesai dari makannya orang tadi. Dia orang puasa itu, kalau dia ada orang yang buka, yang tidak puasa, makan di sisinya, maka diampuni, didoakan oleh malaikat sampai selesai makannya orang tadi. Ya, tapi jangan sengaja ganggu orang puasa. Kan supaya kamu didoakan malaikat, itu ngiming-ngiming. Ya orangnya didoakan, lagi kita yang ganggu ini yang dapat dosa gitu. Ganggu orang puasa kan dapat dosa. Orangnya didoakan oleh malaikat, maksudnya yang puasa itu didoakan, tapi ganggu sengaja. Maksudnya kalau ada orang ada uzur itu terus makan, terus kemudian dia atau dia puasa sunnah, terus tiba-tiba ada tamu, dia suguhi, dia tidak ikut makan, itu dia diberi doa oleh malaikat itu sampai selama orang itu masih belum selesai makan, sampai selesai makan. Wa akhrajah wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, as-shaim idza ukilat indahul mafatir, orang puasa apabila makan di sisinya, atau akalat indahul mafatir, orang yang berbuka makan di sisinya, sholat alaihil malaika, maka berdoalah malaikat untuk orang itu. Wa akhrajah Imam Ahmad wa Tabrani, Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan juga Imam Hakim dan Baihaqi dari Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi, puasa dan Al-Qur'an itu memberi syafaat bagi hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, maka puasa tadi akan berkata di hadapan Allah, ya ay Rabbi, wahai Tuhanku, manaktuhu ta'am, saya cegah orang ini dari makanannya, wa syahawati, dan dari syahwat kesenangan-kesenangannya, bin nahar, di siang hari, kata puasa. Ya Allah, saya cegah orang ini tidak makan, tidak minum di siang hari. Fasyafi'ni bihi, berikan aku izin untuk memberi syafaat pada orang itu. Wa yaqulul Qur'an, maka Quran berkata, Rabbi manaktuhun naum, ya Tuhanku, aku mencegah dia tidur di malam hari, kata Quran. Dia membaca aku di malam hari. Fasyafi'ni bihi, maka beri aku izin untuk memberi syafaat pada orang ini. Fayashfa'ani, maka kedua-duanya memberi syafaat atau diberi izin untuk memberi syafaat. Akhrajah Abu Syekh meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bahwasanya Rasul bersabda, likulli syai'in babun, segala sesuatu itu ada pintunya, wa babul ibadati as-siyam, pintunya ibadah adalah puasa. Karena penghalang ibadah itu setan dan nafsu, sedangkan puasa itu menundukkan nafsu, sehingga kuncinya ibadah itu puasa.
Wa akhrajal Baihaqi dari Imam Baihaqi dari Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu sallallahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha auha ila nabiyyin min Bani Israil." Sesungguhnya Allah mewahyukan pada seorang nabi dari Bani Israil, "An akhbir qaumaka." Beritakan kepada kaummu, annahu laisa abdun, sebab bahwasanya tidak ada seorang hamba yang yasumu, yang berpuasa yauman satu hari, ibtigha wajhi, karena mengharap zatku, mengharap keridhaanku, illa ashahtu jismah, kecuali aku sehatkan jisimnya, wa a'dhamtu ajrah, dan aku besarkan pahalanya. Aku beritahukan pada umatku, kata Allah pada nabi tadi dari Israel, tidak ada seorang hamba pun berpuasa satu hari saja mengharap ridha Allah, maka aku mengharap ridhoku, kata Allah, kecuali aku sehatkan jisimnya, jasadnya, badannya, dan aku besarkan pahalanya, aku lipat gandakan. Wa Ibnu Sunni meriwayatkan dan Abu Nuaim dalam kitabnya At-Tib dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu akan pasti niscaya kamu akan sehat, ini baik sehat zahir maupun sehat batin, terutama itu sehat batin. Wasilu dzalika, dan rahasia kok puasa itu menjadi sehat, kenapa? Inna anna lisawmi ta'tsiran ajiban, bahwasanya bagi puasa itu memiliki taksir ajib, pengaruh yang ajaib, fi hifdzil a'dha'i dhahirah, dalam menjaga anggota badan yang zahir, wa quwa al jawari, dan memberi kekuatan pada anggota yang batin. Maka menurut kedokteran itu ketika orang itu coba antum enggak puasa ya, biasa enggak puasa, jam-jam segini sudah kaliran jam ya. Tapi karena niat itu dari benak itu merangsang otak itu untuk tidak memberi perintah untuk kepada lambung itu untuk mengeluarkan, sehingga seolah-olah tidak ada. Itu keajaiban niat. Karena buktinya kalau antum tidak niat, tidak menyengaja diri antum puasa, itu pasti sudah, itu keajaiban niat. Kemudian dari situ, ketika dia tidak memperoleh asupan makanan, dia tetap mengambil asupan daripada bawah, daripada lapisan lemak yang ada itu digelontor oleh dan mengalami peremajaan. Jadi karena kita terus makan, ya, kita lambung kita kan penggilingan terus makan. Jadi asupan makanan tidak bisa diserap dengan dicerna dengan bagus. Karena lemak itu kan butuh 8 jam dicerna. Kalau buah-buahan cuma setengah jam sudah dapat. Makanya sarapan paling bagus itu buah. Tapi kata orang itu jangan makan buah kok pagi-pagi perut sakit perut nanti. Padahal justru makanan yang paling bisa langsung dicerna itu setengah jam saja, itu buah-buahan. Itu sarapan yang paling bagus. Karena pagi hari kan kita butuh energi. Kalau sarapan karbohidrat ngantuk, karena jadi energi ini yang harusnya digunakan untuk ini pikiran digunakan untuk mencerna makanan, hanya ngantuk. Energi oksigen ke otak itu. Ngantuk. Makan roti tamis. Ya ngantuk. Itu ya sebetulnya begitu. Jadi sampai nanti itu kalau sudah kan ya ini metabolisme tubuh kita ya. Itu kan 8 jam. Ini belum 8 jam ini kita sudah masuk lagi. Ini belum 8 jam masuk lagi. Sehingga pencernaan itu tidak ada kan, dengan puasa itu ada pencernaan yang bagus 8 jam. Sisanya kan kita berapa jam itu puasa? Lebih, kalau 8 jam berapa? Jam 4 katanya. Jam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30 lah. Berapa? 18 ya? 13 jam ya? 13 jam. 13,5 jam. Itu ada 8 jam, masih ada sisa 5 jam. Nah, itu yang 8 itu mencerna itu tadi. Yang sisanya itu meremajakan sel-sel yang peremajaan ini tidak terjadi karena kita kayak mesin penggilingan terus. Hanya enggak, ini kasihan lambung ini. Mungkin kalau lambung bisa bersyukur dengan puasa ini, dia bersyukur sama orangnya, ya aduh alhamdulillah saya tidak saking lambung itu tidak bisa ngomong. Ya itu keliru kan ya. Kanjeng Nabi itu kan belum apa-apa makan kurma dulu baru makan nanti. Itu pun kalau makan jangan digambarkan Kanjeng Nabi bukannya seperti kita. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jadi ada keajaiban dalam puasa itu,
tentang menjaga kekuatan fisik. Enteng ya, kita rasakan sendiri lah. Gampangnya kita rasakan orang badan puasa dengan tidak puasa itu lebih enteng puasa sebetulnya. Tapi ya kita takut lapar sama haus sama nafsu kita yang kadang itu yang membuat kadang. Wa hamiyatuha min at-taqlid ya. Jadi ajaban fi hifdzil a'dha'i dhahirah wa wal jawarihil batinah wa hamiyatiha ya min at-taqlidil jalib lil mawadil fasidah, dan penjagaannya ya, penjagaan terhadap anggota badan atau terhadap anggota badan tadi daripada taklid ya, al-jalib lil mawadil fasidah, terhadap campuran-campuran dari luar atau metabolisme yang ada yang bisa menarik kepada materi-materi yang fasid, yang buruk. Bahkan menurut penelitian kalau tidak salah saya dengar itu bisa selama sebulan puasa itu bisa menggerus berapa kilo daripada lemak-lemak yang jelek. Jadi yang itu sebetulnya racun pada tubuh kita tuh digerus ya ketika puasa itu. Dibakar ya. Sehingga otomatis itu detoksifikasi sebetulnya. Ya, penetralan racun secara tidak terasa sebetulnya. Nah itu makanya itu kan tidak bisa merasakan ini, makanya tidak bisa merasakan hakikat puasa yang betul baik zahir maupun batin kecuali orang yang betul-betul puasanya betul, artinya dia tidak pindah jam makan, bahwa sarapannya ditarik ke sahur, makan siang ditarik ke buka, makan malamnya bis terawih. Jadi tetap saja 3 kali makan. Wastifrohil mawadir radi'ah, istifroh mengosongkan materi-materi yang buruk di dalam tubuh itu, mengosongkan materi-materi yang buruk. Wazalika min akbaril aun ala taqwa, dan ini paling besarnya bantuan untuk takwa. Baik buruk ini, baik materi yang dimaksud itu materi tubuh ya, metabolisme maupun akhlak atau perilaku yang buruk dengan puasa itu. Yang merasakan bagaimana lemahnya dan sebagainya. Kama asyara ila ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Yang melakukan perintah menjauhi larangan itu bisa dengan baik, ibadah dengan baik kalau tubuh fisiknya sehat dan juga jasmani rohaninya juga sehat. Dan itu dicapai dengan shaum. Hanya sumu tasihud itu bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat rohani juga. Wa Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitabnya At-Tib dari Syaddad bin Abdullah, alaikum bisawm fa innahu mahsamatun lil uruq madhhabatun lil asyar. Hendaknya kalian menetapi puasa sebab dia puasa itu mahsamatun lil uruq. Ya, menutup atau membersihkan urat-urat ya, daripada kolesterol, daripada hal-hal yang jahat di dalam tubuh. Madhhabatun lil asyar, menghilangkan kesombongan. Orang merasakan asupan makan baru di stop berapa jam saja sudah lemah, dia merasakan bagaimana lemahnya. Menghilangkan kesombongan. Wa Abu Syekh fi Thawab, Abu Syekh dalam kitabnya At-Thawab, juga Imam Dailami dan juga Imam Rabi dari Abi Darda meriwayatkan, Allah Ta'ala ila Isa bin Maryam, Allah pernah mewahyukan pada Nabi Isa bin Maryam fil Injil, dalam Injilnya, qul lil mala'i min Bani Israil, katakanlah pada kelompok orang daripada Bani Israil, inna man shoma li mardati, sesungguhnya siapa yang berpuasa karena keridhaanku, ashahtu lahu jismah, aku sehatkan baginya jisimnya, wa a'dhamtu lahu ajrah, aku besarkan baginya pahalanya. Wa kharaja Ahmad wa Syekhun wa Nasai Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Syekhun, Bukhari, Muslim, Nasai dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah, siapa orang berpuasa satu hari di jalan Allah, fisabilillah ini karena Allah, atau fisabilillah maknanya juga karena ketika berperang. Satu hari ketika dia berpuasa, bayangkan berperang dalam keadaan puasa. Ba'adallahu wajhahu anin nar, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifan, 70 kharif, musim gugur. 70 musim gugur atau 70 tahun. Hitungan akhirat. Jadi Allah, maksudnya Allah jauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Orang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah ketika dia berperang fisabilillah. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah. Rabbana fatub alaina tawbatan kulla hawba wa sullana al-awrati amin al-wa'di wa ufir li walidi
ربي ومولودنا والأهل والأخوان وسائر الغران وكل ذي محبة أو جيرة أو والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا وصلى رسوله الله صلى وسلم ربي عليه عدد ربي وآله وصحبه جل ربي والحمد لله ربي والتنبيه وهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت وأنت بما أعطيتنا من شر ما قضيت ولك ولا يسبك ربنا نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.